Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai elektrokimia yang ada pada lingkungan sekitar kita. Nah teman-teman tahu nggak sih, kok bisa benda-benda yang ada pada sekitar kita itu mengalami perkaratan? Nah itu adalah salah satu proses dari elektrokimia. Untuk itu teman-teman ikuti video ini sampai habis biar kalian bisa mengetahui bahwa apa aja yang ada pada sekitaran kita yang mengalami perkaratan atau yang disebut dengan korosi. Oke. Nah teman-teman, apa sih perkaratan itu? Perkaratan yang dapat disebut juga dengan korosi secara umum adalah rusak benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Proses korosi dijelaskan secara elektrokimia, misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksidasi besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam oleh besi, oksigen yang berasal dari udara. Nah, teman-teman dapat perhatikan pada gambar di samping, di mana korosi pada besi terjadi karena kontraksi dengan air. Nah, kita perhatikan pada yang pertama di situ, Fe beroksidasi pada daerah logam. Kemudian yang kedua, elektron dari oksidasi Fe berimigrasi ke daerah yang bertindak sebagai katoda. Kemudian yang kedua, di situ O2 mengurangi di daerah katoda. Dan yang keempat, Fe2+ oksidasi menjadi Fe3, korosi yang disebut dengan perkaratan. Jadi, pada gambar di atas di mana air atau udara itu lebih dominan pada perkaratan. Selanjutnya, kita perhatikan pada potensial reaksi nilai dari anoda dan katoda. Merupakan logam yang mudah mengalami korosi. Nah, logam-logam lain yang mempunyai nilai potensial elektroda lebih besar dari 0, F akan sulit mengalami korosi, sebab dengan potensial tersebut akan menghasilkan erosi kurang dari 0 negatif. Ketika kontak dengan oksigen di luar udara, logam-logam perak, platina, dan emas mempunyai potensial elektroda lebih besar dari 0, F, sehingga sulit mengalami korosi. Teman-teman tadi sudah melihat di mana contoh besi mengalami perkaratan atau korosi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkaratan atau korosi. Yang pertama, air dan kelembaban udara, di mana reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Sebab udara yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit atau asam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang paling utama. Yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Nah, permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang bertindak sebagai anoda dan katoda sulit untuk terbentuk. Kemudian yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial berkesinambungan pada lingkungan, berair atau lembab,
dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal ini mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah, sedangkan logam yang potensialnya justru lebih awet. Nah, teman-teman, mungkin itu aja penjelasan saya mengenai elektrokimia yang ada pada sekitaran kita atau ada pada lingkungan kita. Nah, teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share buat teman-teman kalian ya.